Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu. How are you? Okay, fine. And also, I'm fine too. Bapak Ibu, today is our first meeting. I'm sorry we can do this meeting by doing online class, and hopefully it can give many advantage to me and also to you all. Bapak Ibu, before we continue our materials, before we continue to our module, let me introduce myself to you. My name is Lailatul Masruro. Bapak Ibu bisa panggil Bu Laila atau Bu Ella. And here I will accompany you to understand the LMS and also the materials. Bapak Ibu, before we go on to the next sections, I want Bapak Ibu introduce you one by one ya, karena biar kita semakin kenal ya. Kalau nggak memperkenalkan satu-satu nanti nggak enak. Oke, thank you. Next, we go on to LMS. Bapak Ibu sudah dapat LMS semua ya. Di dalam LMS itu ada dua macam, ada modul A1 sama modul A2. Nah, LMS itu nanti berfungsi sebagai tempat Bapak Ibu mengupload tugas-tugas dan juga ada materinya di sana. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa familiar dengan LMS itu. Nanti, if you don't understand about the LMS, you can ask me by using WA group or private WA. It's no problem. Uh, dan Bapak Ibu sudah buka ya LMS-nya. Di dalam LMS itu ada modul A1 sama modul A2. Bentar, lah di sini nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menyampaikan materi kepada anak-anak dengan sederhana mungkin. Kenapa? Karena di sini memang SD mata pelajaran bahasa Inggris ini masih baru. Kalau dulu-dulu belum ada ya, tapi menjelang tahun 2027 ini nanti bahasa Inggris itu diwajibkan kepada anak-anak. Lah, di sini nanti saya akan memberikan contoh untuk pembelajaran bagaimana mengajar kepada anak-anak, khususnya anak-anak yang di kelas 3. Kelas 3 adalah fase yang pertama dalam mendapatkan bahasa Inggris. Jadi nanti harapan saya Bapak Ibu bisa menyampaikan materi sesederhana mungkin. Karena apa? English is not our own language, so it's maybe still difficult, moreover for the students, apalagi untuk yang learners ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang dari background bahasa Inggris, tapi tidak semua dari background bahasa Inggris. Nanti kita belajar pelan-pelan ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, oh bagaimana nanti kalau saya tidak bisa, bagaimana nanti kalau saya salah pronunciation, tidak usah khawatir karena nanti kita belajar bareng. Nanti saya akan menjadi teman Bapak Ibu untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian dalam menyampaikan materi nanti bagaimana kalau pronunciation Bapak Ibu nanti ada kurang tepatnya, Bapak Ibu bisa menggunakan media ya, bisa menggunakan digital, bisa menggunakan laptop, HP atau lain sebagainya. So don't worry to make your students understand about English. Next, I will give you understanding about dalam pembelajaran nanti ada dalam modul A1 itu ada beberapa modul lah yang akan saya sampaikan di sini adalah modul 2 unit 1. We are going to talk about school facilities. Bapak Ibu pasti sudah familiar dengan materi school facilities ya. School facilities di sini nanti Bapak Ibu akan difokuskan ada beberapa hal. Nah, ingat ya Bapak Ibu, yang dihadapi nanti adalah young learners. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu monoton ke grammar. Apalagi ingat ya, yang dihadapi adalah anak kelas SD. Jadi tidak usah dikasih grammar yang dangke-dangke.
apa itu dage-dage yang terlalu tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan memberikan contoh gitu saja. Tidak usah dikasih penjelasan subjek, verb atau objek. Tidak usah seperti itu. Tapi nanti diberikan seperti contoh. Jadi Bapak Ibu di sini akan sebagai role model yang mana itu when you make a sentence, your student will will make you as a sample. Jadi menjadikan kalimat Bapak Ibu tadi sebagai contoh, walaupun tidak diajari grammar, tapi nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan secara langsung. Well, di sini kita akan fokus kepada 6 hal. Yang pertama di sini adalah Bapak Ibu nanti fokus kepada name rules and place at school in English. Jadi nanti menyampaikan vocabulary tentang school facilities. Jadi vocabulary apa saja yang ada di di fasilitas sekolah itu. Lah, yang pertama nanti adalah nama-nama atau ruangan. Nanti Bapak Ibu menyampaikan dalam bahasa Inggris. Usahakan untuk pronunciation-nya nanti bisa uh, benar dan dimengerti anak-anak. Kalau memang belum tahu bagaimana pronunciation-nya, Bapak Ibu bisa belajar dulu di rumah. Jadi jangan kosongan, ketika masuk ke sekolah kemudian baru lihat, jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah belajar dulu di rumah, latihan. Banyak kok kamus digital yang mana itu bisa diakses. Oh, bagaimana pronunciation-nya? Nanti Bapak Ibu bisa mengulas dari situ. Kemudian yang kedua, setelah menyampaikan name rooms atau fasilitas-fasilitas sekolah tadi dalam vocabularies, Bapak Ibu bisa menyelipkan grammarnya, tapi tidak usah dituliskan secara rumus gitu ya, tapi dijadikan seperti contoh. Nanti bisa menyelipkan there are sama there is. Di situ there are sama there is sudah termasuk grammar, walaupun tidak dijelaskan secara detail, tapi nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan dalam bentuk kalimat, beberapa kalimat, nanti Bapak Ibu pasti akan bisa materinya akan tersampaikan ke anak-anak. Then if they have understood well about their are and there is, Bapak Ibu bisa menyelipkan juga dengan preposition, ada next to, in front of, behind, dan between dan sebagainya. Setelah itu, nanti kalau memang mereka sudah paham benar terkait penggunaan next to, in front of, behind, between, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mulai menggunakan describing place. Jadi apa? Menggambarkan sekolah dengan bentuk kalimat yang sederhana atau bisa juga dengan apa? Tebak-tebakan gitu ya. Setelah itu baru hasil comprehension. Nah, Bapak Ibu, don't worry, I will give you some example about how to teach English, how to teach school facilities to your students. Okay. Uh, any question? No, nggak ada ya, karena Bapak Ibu di sini sudah familiar kepada anak-anak SD, jadi pasti lebih mengetahui psikologi atau bagaimana menyampaikan materi itu kepada anak-anak. Oke, sekarang ini ya materi, sorry. Oke, saya mau kirim. Oke. Nah, di sini saya punya materi untuk anak kelas 3, judulnya adalah My School Facilities. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan media yang kiranya available di sekolah. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kalau memang ada proyektor, Bapak Ibu bisa membuat kayak seperti saya ini menggunakan media PPT. Tapi kalau memang sekolahnya kan tidak sama ya, ada fasilitas yang mendukung, ada yang tidak. Kalau memang tidak ada proyektor, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan media yang lain yang kiranya bisa apa ya menjadikan anak itu tertarik terhadap bahasa Inggris. Nah, nanti dalam penyampaian ini, karena bahasa Inggris adalah yang baru, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kayak repeat after me dan lain sebagainya. For example,
Nanti ketika, well, students, now I want to give you some materials about school facilities. Now repeat after me. School facilities. Nanti anak-anak diminta untuk mengulangi beberapa kata. Jadi tidak hanya sekali saja pengulangannya, tapi Bapak Ibu diminta untuk mengulang beberapa kali nanti siswa-siswanya. Karena dengan pengulangan itu mereka akan lanyah, apa itu lanyah dalam bahasa Indonesia, akan familiar dalam mengucapkan bahasa Inggris. Dan next, okay, school facilities. School facilities kalau sudah beberapa kali nanti baru dijelaskan apa itu school facilities, tapi jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Then in school facilities, there are many room. For the first one is classroom. Okay, repeat after me. Classroom. Yes, classroom. Okay, good. Okay, once more. Classroom. Yeah. If your student can answer, can guess, you can repeat you by good pronunciation. You can give appreciation to them by using English. You can mention awesome, excellent, good, and etc. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apresiasi yang menggunakan bahasa Inggris ya, karena belajarnya menggunakan bahasa Inggris lah. Untuk itu Bapak Ibu juga jangan sampai lupa apresiasi-apresiasi yang bisa digunakan atau pujian-pujian itu digunakan untuk puji anak-anak. Dan kalau sudah nama-nama ruangan tadi disampaikan, Bapak Ibu bisa menyelipkan menggunakan grammarnya tadi, menggunakan there are sama there is. Lah. Kemudian kalau there are sama there is tadi penyampaiannya bagaimana? Langsung aja dibuat kalimat. Ditanya dulu, biasanya di ruangan mana yang biasanya digunakan guru-guru untuk berkumpul. Lah, pasti mereka langsung akan menyebut ada yang menyebut dengan menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Lah nanti Bapak Ibu langsung bisa menyaut dengan menggunakan oh iya office. Office lah. Ada berapa office kira-kira? Bisa ditanyakan seperti itu. Kalau mereka menjawab menggunakan ada satu, Bu. Bapak Ibu bisa menggunakan langsung kalimat. Oke, kalau satu berarti there is one office. Jadi Bapak Ibu langsung kontekstual. Jadi dimasukkan dalam mereka langsung paham dengan apa yang Bapak Ibu maksud. Jadi tanpa diartikan mereka pasti langsung akan paham. Kemudian kalau sudah kasih lagi contoh yang menggunakan benda jamak atau yang there are. Kira-kira yang there are apa? Oh, classroom. Kalau classroom berarti ada berapa kelas? Kalau di SD biasanya ada 6 kelas, ruang kelas ya. Langsung dijadikan contoh kalimat. There are 6 classrooms. Nah, nanti diminta siswa-siswanya mengucapkan there are 6 classrooms. Nah, kalau sudah seperti itu nanti diajak praktek satu-satu. Kalau sudah mereka pasti bisa ya. Dan jangan lupa diberikan bumbu-bumbu pujian yang tadi berupa apa tadi? Awesome, excellent, good. Nah, itu semua itu jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sepertinya waktu kita sudah mau habis. Ada pertanyaan sejauh ini? Oh, there is no questions. If there is no question, I will close this meeting and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.